Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Aniputu Suci Pramesti dengan NIM 23110310222 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran dalam mata kuliah Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Tujuan video reflektif ini adalah untuk merefleksikan pemahaman saya terhadap konsep dasar anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif di Indonesia, serta penerapan Universal Design for Learning dan juga program pembelajaran individual sebagai bagian dari layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan materi perkuliahan, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya memerlukan layanan pendidikan khusus atau layanan pendidikan yang disesuaikan, baik karena adanya hambatan maupun karena memiliki potensi yang luar biasa. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya mencakup anak dengan hambatan intelektual, hambatan sensorik, hambatan fisik, hambatan sosial dan emosional, tetapi juga mencakup anak dengan bakat istimewa dan kecerdasan istimewa yang membutuhkan tantangan belajar yang berbeda agar potensinya dapat berkembang secara optimal. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis untuk memenuhi hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang sama di sekolah reguler bersama dengan teman sebaya tanpa diskriminasi dengan dukungan layanan yang sesuai. Hal ini sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang mendorong sekolah untuk menjadi sekolah yang ramah anak serta ramah keberagaman. Namun, sebagaimana ditekankan dalam mata kuliah ini, pendidikan inklusif bukan sekedar menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, melainkan menuntut perubahan paradigma dan praktik pembelajaran yang menghargai perbedaan serta menjamin partisipasi dan perkembangan anak berkebutuhan khusus secara optimal. Universal Design for Learning merupakan pendekatan yang menekankan perancangan pembelajaran sejak awal agar dapat diakses oleh semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus. Contoh nyata penerapannya di sekolah inklusif, misalnya guru menyajikan materi tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga menggunakan gambar, video, benda konkret dan juga simulasi sehingga anak dengan hambatan pendengaran atau kesulitan memahami teks tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dalam hal tugas, siswa juga diberi pilihan cara untuk dapat mengekspresikan pemahaman mereka, seperti membuat poster, presentasi lisan, atau demonstrasi sederhana, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat menunjukkan kemampuannya sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Selain itu, guru juga dapat menyediakan variasi aktivitas seperti kerja kelompok, praktik langsung, dan refleksi sederhana agar keterlibatan anak berkebutuhan khusus tetap terjaga. Melalui Universal Design for Learning ini, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inklusif, tanpa harus membuat anak berkebutuhan khusus merasa berbeda atau terpinggirkan. Selain itu, program pembelajaran individual juga dipelajari dalam mata kuliah ini, di mana program pembelajaran individual adalah program pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dari peserta didik. Adapun contoh nyata penerapan program ini di sekolah inklusif adalah seorang siswa dengan hambatan belajar diberikan target pembelajaran yang disesuaikan. Misalnya fokus pada pemahaman konsep dasar, bukan pada kecepatan menyelesaikan soal. Selain itu, anak dengan kecerdasan istimewa diberikan pengayaan materi atau proyek tambahan agar tidak mengalami kejenuhan. Guru juga dapat menyesuaikan bentuk asesmen seperti penilaian berbasis proses atau portofolio sehingga perkembangan individual anak dapat terpantau. Melalui program pembelajaran individual, guru dapat memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan yang terarah, realistis, dan juga bermakna. Berdasarkan pada pembelajaran di kelas, tantangan utama pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia meliputi keterbatasan pemahaman guru tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus, kurangnya tenaga pendukung profesional, serta masih adanya stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun, terdapat peluang besar seperti dukungan kebijakan pendidikan inklusif, pemanfaatan teknologi asistif, serta meningkatnya kesadaran tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peluang ini dapat dimaksimalkan melalui kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan juga tenaga profesional. Salah
Salah satu gagasan inovatif yang relevan adalah pembelajaran proyek kolaboratif berbasis kehidupan nyata di kelas inklusif, di mana dalam proyek ini, peserta didik bekerja sama dalam kelompok heterogen yang terdiri dari peserta didik reguler dan juga anak berkebutuhan khusus. Setiap kelompok bertugas mengidentifikasi kebutuhan nyata di lingkungan sekolah seperti aksesibilitas kelas, kenyamanan ruang belajar, atau cara berinteraksi yang saling menghargai. Peserta didik kemudian merancang solusi sederhana, misalnya membuat panduan visual tata tertib inklusif atau sosialisasi sederhana tentang rasa saling menghargai perbedaan. Di mana dalam pelaksanaannya, guru juga dapat mengadopsi prinsip Universal Design for Learning yang diterapkan melalui variasi peran dan juga cara berpartisipasi peserta didik seperti menggambar, menyusun simbol, menyampaikan ide secara lisan, atau mendemonstrasikan solusi. Selain itu, program pembelajaran individual juga dapat digunakan untuk menentukan target pembelajaran anak berkebutuhan khusus seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, kemandirian, dan lain sebagainya. Melalui mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, saya mengalami perubahan sikap yang signifikan. Saya menjadi lebih empatik, terbuka, dan juga memahami bahwa keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak diukur dari keseragaman hasil, melainkan dari perkembangan individu yang bermakna. Sebagai penutup, mata kuliah ini memberikan pemahaman mendasar bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang adil, inklusif, dan juga bermakna. Saya berharap nilai-nilai dan pengetahuan yang saya peroleh dapat saya terapkan dalam praktik pendidikan di masa depan, khususnya dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Eka Paramarta yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan perkuliahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni.